Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marcelo. Di sini saya akan membahas materi mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek lingkungan. Mungkin sebagian dari teman-teman masih belum tahu apa itu penerapan ilmu geografi dalam aspek lingkungan. Kalau begitu, mari kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama itu ada pengertian lingkungan dalam geografi. 1. Definisi lingkungan. Lingkungan dalam geografi adalah keseluruhan kondisi fisik dan biotik yang berada di sekitar manusia. Unsur-unsurnya meliputi atmosfer yaitu lapisan udara, biosfer yaitu kehidupan makhluk hidup, litosfer yaitu lapisan batuan dan tanah, dan hidrosfer yaitu air di berbagai bentuk. Semua unsur tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi aktivitas manusia. Selanjutnya ada sistem lingkungan. Sistem lingkungan adalah interaksi antara komponen lingkungan baik fisik maupun biotik yang membentuk suatu sistem yang kompleks, dinamis, dan saling mempengaruhi. Contohnya itu seperti tanah, air, dan iklim mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Aktivitas manusia dapat mengubah kualitas udara atau air sehingga berdampak pada makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada konsep lingkungan berkelanjutan. 1. Keberlanjutan. Keberlanjutan adalah prinsip yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua ada prinsip-prinsip keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan meliputi 1. Penggunaan sumber daya yang efisien, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara bijak agar tidak cepat habis, misalnya hemat air, energi, dan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang. 2. Perlindungan terhadap ekosistem, yaitu menjaga kelestarian ekosistem seperti hutan, laut, sungai, dan keanekaragaman hayati agar tetap berfungsi dengan baik. 3. Penanganan dampak lingkungan, yaitu mengurangi dampak negatif aktivitas manusia melalui pengelolaan limbah, pengendalian pencernaan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ada subtopik dalam penerapan. Yang pertama, dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan. 1. Penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan terjadi akibat berbagai aktivitas manusia seperti urbanisasi, yaitu perluasan area pemukiman dan kota yang menyebabkan berkurangnya lahan hijau. Deforestasi, yaitu penebangan hutan untuk pertanian, industri, atau pemukiman. Dampaknya terhadap ekosistem yaitu hilangnya habitat flora dan fauna dan berkurangnya keanekaragaman hayati. 2. Ada polusi. Aktivitas manusia menghasilkan berbagai jenis polusi, yaitu polusi udara seperti dari kendaraan, pabrik, dan pembakaran sampah, dan polusi air seperti dari limbah rumah tangga, industri, dan pertanian. Dampaknya terhadap kesehatan dan ekosistem yaitu gangguan pernapasan, penyakit kulit, dan keracunan. 3. Perubahan iklim. Aktivitas manusia terutama emisi gas rumah kaca, CO2, CH4, dan N2O dari industri, kendaraan, dan pembakaran bahan bakar fosil. Dampaknya bagi iklim global yaitu pemanasan global dan pencairan es kutub dan naiknya permukaan laut. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya alam. 1. Pengelolaan air merupakan upaya untuk mengatur pemanfaatan dan menjaga keberlanjutan sumber daya air. Kegiatannya meliputi konservasi air, yaitu penggunaan air secara efisien, penghematan, dan menjaga kualitas air. 2. Pengelolaan tanah yang bertujuan menjaga kesuburan, struktur, dan fungsi tanah agar tetap produktif. Kegiatannya meliputi pertanian berkelanjutan seperti agroforestry, rotasi tanaman, dan penggunaan pupuk organik. 3. Pengelolaan hutan dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan dan mencegah kerusakan. Kegiatannya meliputi konservasi hutan, yaitu perlindungan kawasan hutan dari aktivitas merusak
Dan reboisasi yaitu penanaman kembali pohon di lahan yang gundul atau rusak. Yang ketiga, ada penerapan prinsip-prinsip geografi dalam pengelolaan lingkungan. 1. Analisis spasial merupakan penerapan teknologi geografi untuk memahami pola kerusakan atau perubahan lingkungan yang meliputi sistem informasi geografis digunakan untuk memetakan, menganalisis, dan memantau kondisi lingkungan seperti pencemaran, banjir, atau perubahan tutupan lahan. Yang kedua, ada perencanaan lingkungan, upaya pengaturan ruang agar pemanfaatan lahan tetap berkelanjutan yang meliputi tata guna lahan, yaitu pengaturan fungsi lahan untuk pemukiman dan konservasi. Ketiga, pemodelan lingkungan, teknik untuk memprediksi dampak aktivitas manusia menggunakan simulasi komputer yang meliputi model perubahan iklim, erosi, banjir, kualitas udara, dan dinamika ekosistem, yang membantu pemerintah atau peneliti merencanakan mitigasi serta pencegahan kerusakan lingkungan. Yang keempat, ada pelestarian dan konservasi. 1. Konservasi biodiversitas, upaya melindungi keanekaragaman hayati dan habitatnya untuk mencegah kepunahan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Kedua, zona perlindungan, yaitu pembuatan dan pengelolaan kawasan konservasi seperti taman nasional dan cagar alam untuk melindungi ekosistem dan mencegah eksploitasi berlebihan. 3. Restorasi ekosistem, yaitu pemulihan ekosistem yang rusak melalui reboisasi, perbaikan mangrove, pengendalian erosi, dan peningkatan kualitas tanah serta air. Mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan teman-teman jangan lupa untuk share juga ya ke teman-teman yang lainnya. Sekian dan terima kasih.